Nona Chen yang melihat Han Li menunjukkan sedikit ekspresi terkejut. Tapi setelah itu dia nggak mempedulikan Han Li sama sekali. Dia terus berjalan menghampiri Chen Gendut dan menyerahkan sebuah kantong penyimpanan yang berisi barang pesanan Chen Gendut. Han Li terkejut saat mendengar Nona Chen memanggil Chen Gendut dengan sebutan paman kelima. Dia nggak menyangka sama sekali kalau Chen Gendut yang udah dia kenal selama setengah tahun lebih ternyata adalah paman dari Nona Chen. Tapi sikap dingin Nona Chen membuat Han Li jadi nggak nyaman untuk lebih lama berada di situ. Dan akhirnya dia pamitan kepada Chen Gendut dan pergi meninggalkan pasar. Saat itu Nona Chen memandang Han Li yang berjalan keluar pasar dengan tatapan dingin. Dengan alis terjalin erat, dia pun bertanya kepada pamannya, apakah kucing penakut itu mau membeli sesuatu kepadanya. Rupanya selama ini, Han Li nggak memberikan kesan baik kepada Nona Chen. Dalam pandangannya, Han Li adalah sosok pengecut yang selalu mencari kesempatan untuk kabur dari pertarungan dan juga selalu mengalami keberuntungan. Perkataan Nona Chen membuat Chen Gendut benar-benar heran. Dia nggak ngerti kenapa Nona Chen bisa menyebut Han Li kucing penakut. Setelah duduk dan menghela nafas, dia pun berkata kepada Nona Chen kalau reputasi Han Li di camp ini cukup besar. Dia dikenal sebagai karakter kuat yang mampu membunuh 10 bahkan lebih kultivator pembangunan fondasi berturut-turut. Dan yang bisa melakukan itu pastinya bukanlah orang yang biasa-biasa aja. Dia bahkan mau merekomendasikan Han Li kepada pemimpin klan Chen. Karena kalau sampai klan Chen bisa memenangkan hati Han Li, maka Han Li pasti akan sangat membantu. Setelah mendengar cerita itu, ekspresi dingin di wajah Nona Chen berubah menjadi keheranan. Dia benar-benar nggak mau mempercayai apa yang dia dengar. Dia pun menatap kosong ke arah Han Li pergi. Setelah keluar pasar, Han Li menuju ke kediaman gurunya untuk memberikan penghormatan. Hal itu sesuai dengan tradisi yang berlaku, di mana setiap murid yang baru pulang dari misi diwajibkan menghadap gurunya untuk memberikan penghormatan. Sebagai kultivator formasi inti, kediaman guru Han Li nggak bisa dibandingkan dengan kultivator biasa. Dia dan istri mudanya tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman yang terletak di tengah formasi besar. Adapun 7 murid gurunya yang lain atau senior Han Li saat ini masih dalam misi, kecuali senior keempatnya yang bernama Song Meng. Waktu pertama kali Han Li menemui gurunya, basis kultivasinya yang meningkat ke pembangunan fondasi tahap menengah membuat gurunya sangat terkejut. Karena pada umumnya, bahkan orang dengan bakat yang baik atau memiliki akar spiritual surga untuk maju ke tahap awal pembangunan fondasi ke pertengahan itu paling cepat butuh waktu 10 tahun. Tapi Han Li hanya dalam beberapa tahun tiba-tiba masuk ke tahap menengah. Hal itu tentu aja di luar normal dan membuat gurunya sangat penasaran. Guru Li pun mengajukan beberapa pertanyaan terkait masalah itu. Tapi Han Li nggak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia pura-pura bingung dan nggak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Hal itu membuat Guru Li merasa tertekan cukup lama, sampai akhirnya dia nggak membahas masalah itu lagi. Adapun masalah Benteng Yan yang membelot dan Xuan Er yang ternyata ditangkap musuh, Guru Li dan Guru Hongbu juga nggak terlalu menyalahkan Han Li. Bagaimanapun, melihat kekuatan lawan yang terlalu besar, Han Li bisa selamat aja udah untung. Setelah tiba di kediaman gurunya, senior keempat Han Li yang bernama Song Meng berdiri di luar ruangan dengan sikap siaga. Saat melihat Han Li, dia tersenyum dan menyapa. Begitu juga Han Li, dia tersenyum dengan lembut dan balik menyapa. Saat Han Li mulai agak terkenal, Song Meng memaksanya untuk bertarung. Han Li pun dengan terpaksa meladeninya. Dan akhirnya bisa mengalahkannya. Walaupun Han Li hanya menang tipis, tapi sejak saat itu sikap Song Meng jauh lebih ramah terhadapnya. Oleh karena itu, sekarang mereka berdua mengobrol dan tertawa-tawa dengan akrab. Song Meng pun memberitahu Han Li kalau saat ini Guru Li sedang berdiskusi dengan beberapa tamu penting, jadi Han Li harus menunggu. Dia juga sekarang sedang menunggu gurunya untuk memberikan penghormatan.
Songmeng pun dengan gembira menceritakan kemajuan yang dia buat dan mengajak Hanli untuk bertarung. Hal itu membuat Hanli mendadak sakit kepala. Sejak kalah dari Hanli, dia sering memintanya untuk bertarung. Tapi bagaimana mungkin Hanli mau menunjukkan kekuatan sejatinya? Dia dengan tegas selalu menolak. Kalau aja sekarang mereka berada di lembah Huanfeng, Songmeng pasti akan terus meminta Hanli bertarung dengannya. Untungnya, di camp banyak kultivator kuat yang bisa Songmeng ajak bertarung. Akhirnya setelah beberapa kali gagal mengajak Hanli, dia yang gak bisa menahan hobinya bertarung, pergi mencari orang lain. Hanli pun akhirnya bisa menghela nafas lega. Hanli sangat penasaran dengan sekelompok tamu yang sedang berdiskusi dengan gurunya. Karena Songmeng bilang itu tamu penting, kemungkinan besar mereka adalah kultivator formasi inti. Tepat saat dia mau bertanya kepada Songmeng yang baru beres bertarung, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan beberapa kultivator pria dan wanita keluar, diikuti oleh guru dan istrinya yang mengantar mereka. Seperti yang Hanli duga, mereka semua adalah kultivator formasi inti. Hanli bisa melihat dengan jelas basis kultivasi mereka yang sangat dalam. Dia dan Songmeng pun buru-buru minggir, satu ke kiri dan satu lagi ke kanan. Mereka nggak berani menghalangi jalan dan hanya berdiri tanpa daya. Guru Li yang melihat Hanli hanya tersenyum kecil. Setelah itu, dia nggak memperhatikannya lagi. Kultivator lainnya secara refleks juga melirik Hanli. Tapi setelah tahu kalau Hanli hanyalah kultivator pembangunan fondasi tahap menengah, kebanyakan dari mereka mengabaikannya. Namun seorang kultivator wanita bertubuh ramping dan berpenampilan sempurna dengan cadar menutupi wajahnya tiba-tiba berhenti. Setelah pandangannya menyapu Hanli, sosoknya bergetar. Pada saat yang sama, cahaya aneh dan sulit dilihat melintas di sepasang mata yang cerah. Kultivator wanita itu adalah Nangongwan atau Peri Nangong. Kultivator lain yang memperhatikan perilaku aneh Nangongwan pun melirik kepadanya dan bertanya dengan heran, apakah Peri Nangong mengenal murid rendahan ini sebelumnya? Guru Li yang mendengar perkataan mereka pun terkejut. Tapi jawaban Peri Nangong yang bilang kalau dia nggak kenal Hanli dan Hanli hanya terlihat sangat mirip dengan seorang teman lamanya, membuat perasaan di hati Hanli campur aduk. Meskipun dia dengan paksa mempertahankan ekspresinya, dia nggak bisa menahan diri untuk melirik Peri Nangong. Kalimat itu menyebabkan hati Hanli terasa sedikit perih. Guru Li dengan lembut tertawa dan berkata, "Oh, kalau begitu ini benar-benar kebetulan." Dia pun melihat ke arah Hanli sekali lagi. Namun wajah Hanli setenang air. Dia nggak menunjukkan reaksi aneh sedikit pun. Para kultivator lainnya juga saling melirik. Meskipun mereka semua mengungkapkan ekspresi percaya, tapi hanya surga yang tahu seberapa besar mereka benar-benar percaya. Peri Nangong juga menyadari tentang hal itu. Nggak mungkin orang-orang percaya begitu aja dengan perkataannya. Untuk menghindari pertanyaan lainnya, dia pun melayang pergi. Orang-orang yang tersisa semua menatap Hanli dengan makna yang dalam, sebelum akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Li dan istrinya. Setelah semua tamunya pergi, senyuman di wajah Guru Li perlahan menghilang. Dia mengerutkan alisnya, lalu minta Hanli mengikutinya ke dalam kamar. Hanli pun mengeluh pada dirinya sendiri, tapi dia juga nggak bisa menolak perintah gurunya. Ketika Hanli masuk ke ruang tamu, Guru Li sedang duduk di kursi, tampak sangat bijaksana. Setelah melihat Hanli, dia tanpa basa-basi langsung bertanya, apakah Hanli dan Nangongwan dari Sekte Bulan Bertopeng saling kenal? Untuk beberapa saat Hanli terdiam, menimbang-nimbang pilihan di dalam hatinya berkali-kali. Dia tahu bahwa perilaku aneh Nangongwan pasti telah diperhatikan oleh gurunya, dan dia nggak mungkin bisa berbohong. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar Hanli mengakuinya begitu mudah, Guru Li merasa itu agak aneh, dan ekspresi wajahnya segera menjadi lebih hangat. Wanita muda istri Guru Li yang juga penasaran minta Hanli untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena jelas-jelas tadi Nangongwan menyangkal kalau dia dan Hanli saling mengenal. Tapi Hanli sekarang bilang kalau mereka saling mengenal. Udah pasti ada cerita menarik di baliknya. Hanli pun minta maaf kepada guru dan istrinya. Karena masalah ini melibatkan beberapa masalah pribadi Peri Nangong, dan juga dia pernah berjanji tidak akan membocorkan masalah ini, jadi dia nggak bisa menceritakannya. Hanli pun dengan bijaksana menolak. Mendengar kata-kata Hanli, Guru Li dan istrinya sangat tercengang.
Mereka pun saling lirik. Tapi karena mereka menghargai janji yang telah dibuat Hanli, mereka pun gak bertanya lebih lanjut. Hal itu membuat hati Hanli menjadi tenang. Selanjutnya, Guru Li dengan senang hati memberikan beberapa petunjuk kepada Hanli dan juga menjawab pertanyaannya tentang kultivasi. Hanli pun mendengarkan dengan sangat penuh perhatian kata-kata gurunya. Dia nggak mau melewatkan satu kalimat pun. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Hanli saat berkultivasi dan cukup puas dengan jawaban Hanli, Guru Li tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia meminta Hanli untuk sementara menjaga dan memastikan keselamatan anggota keluarganya. Awalnya, Guru Li mau menugaskan Song Meng. Tapi setelah dia mendengar Hanli membunuh banyak musuh, bahkan orang-orang dari 6 sekte lainnya sering membicarakan Hanli, jadi dia merasa lebih tenang kalau Hanli yang pergi. Selain itu juga, Song Meng belum mendapatkan banyak pengalaman di dunia luar. Pengalaman duniawinya juga sangat kurang, jadi itulah mengapa pada akhirnya dia memilih Hanli. Setelah mendengar kata-kata pujian itu, Hanli memasang ekspresi yang sangat pemalu dan tertawa sedikit malu. Tapi karena itu adalah tugas dari gurunya, meskipun hanya menjaga manusia biasa, tapi dalam hatinya dia masih agak tertekan. Tapi hal itu membuat Hanli jadi bertanya-tanya. Dia heran, bahaya macam apa yang akan dihadapi orang biasa. Padahal dengan mengirimkan murid pemurnian Qi sebagai pengawal, itu juga lebih dari cukup. Seperti menebak keraguan Hanli, Guru Li pun memberikan penjelasan dan narasi. Jadi, orang yang harus Hanli lindungi adalah keturunan dari seniornya yang pernah menyelamatkan hidupnya. Putra satu-satunya dari seniornya, makhluk fana tanpa akar spiritual dan terpaksa tinggal di dunia manusia. Jadi sebelum seniornya meninggal, Guru Li berjanji bahwa selama dia hidup, dia pasti akan memastikan keselamatan dan kemakmuran keturunannya. Selama 100 tahun terakhir ini, dia juga dengan diam-diam mendukung keluarga keturunan seniornya dengan menyediakan banyak kekayaan dan juga menghilangkan bahaya yang mengancam keluarga tersebut. Masalahnya, beberapa hari yang lalu, dia mendapat kabar kalau 6 sekte jalan iblis telah mengirimkan beberapa murid tingkat rendah dan mencampurkan mereka ke dalam dunia manusia untuk membersihkan beberapa orang yang diam-diam didukung oleh 7 sekte Negarayu. Mereka ingin merusak pasokan bahan dasar yang disuplai dunia manusia ke 7 sekte. Karena hubungannya dengan keluarga ini, kemungkinan besar mereka juga akan dihabisi oleh orang-orang jalan iblis. Jadi dia harus berjaga-jaga. Syukur-syukur kalau ternyata sekte jalan iblis nggak mengincar keluarga tersebut. Setelah mendengar itu, Hanli dengan hormat menganggukkan kepalanya tanda kalau dia mengerti. Setelah Hanli mengerti dan setuju, Guru Li pun menulis surat kepada pemimpin klan saat ini untuk memberitahu identitas dan tugas Hanli. Pemimpin klan atau pemimpin keluarga itu juga satu-satunya orang yang tahu tentang perjanjian antara Guru Li dan leluhurnya. Guru Li juga akan memberitahu yang lain bahwa selama periode waktu ini, perjalanan Hanli akan dihitung sebagai misi. Dengan begitu, Hanli nggak usah khawatir kena hukuman. Selain itu, dia juga memberi Hanli slip giok yang berisi seluruh informasi tentang klan yang akan dia jaga. Setelah itu, Guru Li pun menyuruh Hanli untuk segera berkemas-kemas, karena besok pagi Hanli harus segera berangkat. Setelah memberi penghormatan, Hanli pun pamitan. Hanli duduk di perahu angin surgawi, terbang puluhan kaki di atas tanah dengan kecepatan penuh. Tujuannya saat ini bukanlah lokasi klan yang seharusnya dia lindungi. Sebaliknya, dia terbang ke negara Yuanwu. Mengambil keuntungan kebebasan dari misi ini, Hanli bergegas untuk menemui Yun Xiao. Selain silaturahmi, dia juga penasaran apakah master formasi itu mampu memperbaiki formasi transportasi kuno yang rusak. Karena kalau sampai 7 sekte kalah perang, formasi transportasi kuno akan menjadi pilihan terakhirnya untuk melarikan diri. Kalau nggak ada halangan, paling lama dalam 20 hari, Hanli bisa membereskan urusannya tanpa menunda misi dari gurunya. Jadi nggak akan ada masalah. Hanli pun menuju ke sebuah kedai teh di sebuah kota kecil negara bagian Yuanwu. Berdasarkan apa yang dikatakan Yun Xiao, kedai teh itu adalah milik salah satu bawahannya. Jadi begitu Hanli menemukan lokasi itu, dia dapat dengan mudah menghubunginya.
Setelah terbang tanpa henti selama 7 atau 8 hari, Hanli akhirnya tiba di kota kuda emas. Untuk menghindari keributan, Hanli pun mendarat dan menyimpan perahu anginnya beberapa kilometer dari kota. Kemudian, dia berjalan perlahan menuju gerbang kota. Meskipun kota kuda emas hanyalah kota kecil, tapi bagian luar pintu kota itu ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Tampaknya sangat sibuk. Agar nggak menarik perhatian, Hanli mengganti jubah lembah Huanfeng yang dia kenakan dengan baju biasa. Dia berbaur dengan orang-orang memasuki kota. Ternyata, reputasi kedai teh itu cukup besar. Orang yang Hanli tanya dengan cepat menunjukkan lokasi kedai teh yang dia cari. Hanli pun berjalan menuju lokasi dan akhirnya sampai di depan kedai minum teh musim semi. Oke guys, segitu aja dulu. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.